Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Kesuma. Saya mahasiswa dari Sistem Informasi Reguler tahun 2019. Saya di sini akan mempresentasikan proyek Sistem Informasi Depot Air Minum WAU. Tujuan dari pengembangan sistem informasi ini untuk mempermudah pelanggan untuk memesan layanan depot dan mempermudah pekerja untuk memanajemen pesanan. Sasaran proyek adalah warga sekitar yang tidak bisa mengantarkan galonnya ke depot. Manfaat dari proyek ini adalah mempermudah pelanggan untuk memanggil layanan dan mempermudah pekerja untuk memanajemen usaha mereka. Metode yang saya gunakan dalam pengembangan sistem informasi ini dengan menggunakan model RAD atau Rapid Application Development. Dikarenakan metode ini tergolong membutuhkan jangka waktu yang sedikit dan user bisa mengetahui apa saja yang sedang dibuat oleh developer. Selanjutnya, diagram WBS. Pada diagram WBS ada proyek sistem informasi depot air minum WAU, dan pada di tingkat 1 ada 1.0 melakukan investigasi awal, 2.0 menganalisis masalah, 3.0 menganalisis kebutuhan, 4.0 menganalisis keputusan, 5.0 desain, 6.0 konstruksi, dan 7.0 implementasi. WBS investigasi awal. Tingkat 1, 1.0 melakukan investigasi awal. Tingkat 2, 1.1 mengumpulkan informasi, 1.2 membuat desain awal. Tingkat 3, 1.1.1 mewawancarai pemilik, 1.1.2 menelusuri cara kerja depot, 1.2.1 membuat desain awal, 1.2.1 mencari template. Pada tingkat 4, 1.1.1.1 menyiapkan pertanyaan, 1.1.2.1 bertanya pada pegawai. WBS analisis masalah. Pada tingkat 1 ada 2.0 menganalisis masalah. Tingkat 2, 2.1 menanyakan masalah, 2.2 memprediksi masalah yang bisa terjadi, 2.3 menentukan masalah yang akan diselesaikan. Pada tingkat 3, 2.1.1 bertanya pada pemilik, 2.1.2 bertanya pada pekerja, 2.1.3 melihat dokumen depot, 2.2.1 rapat dengan tim. Pada tingkat 4, 2.1.3.1 meminta izin kepada pemilik, 2.1.3.2 membuat kesimpulan. Pada tingkatan 2, 2.3 menentukan masalah yang akan diselesaikan. Di tingkat 3-nya, 2.3.1 rapat dengan tim, 2.3.2 membuat dokumentasi. WBS kebutuhan. Tingkat 1, 3.0 menganalisis kebutuhan. Tingkat 2, 3.1 mengumpulkan data, 3.2 menentukan kebutuhan, 3.3 membuat dokumentasi akhir. Tingkat 3, 3.1.1 mempelajari dokumen depot, 3.2.1 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, 3.2.2 berdiskusi dengan pemilik. Pada tingkat 4, 3.2.2.1 menyiapkan tema diskusi, 3.2.2.2 menyiapkan dokumen yang terkait. WBS keputusan. Tingkat 1, 4.0 menganalisis kebutuhan. Tingkat 2, 4.1 mengumpulkan data, 4.2 memutuskan kandidat pengembang sistem, 4.3 memutuskan kandidat sistem yang akan digunakan, 4.4 membuat dokumentasi akhir, 4.1.1 mempelajari dokumen depot, 4.1.2 mempelajari dokumen analisis kebutuhan, 4.2.1 mencari kandidat pengembang sistem, 4.2.2 menguji kandidat pengembang sistem, 4.3 rapat dengan tim. WBS desain. Tingkat 1, 5.0 desain. Tingkat 2, 5.1 mengumpulkan data, 5.2 mendesain DFD, 5.3 mendesain ERD, 5.4 mendesain database, 5.4 mendesain UI. Pada tingkat 3, 5.1.1 mempelajari dokumen dari analisis keputusan. WBS konstruksi.
Tingkat 1, 6.1 konstruksi. Di tingkat 2, ada 6.1 mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan, 6.2 membuat UI, 6.3 membuat UX, 6.4 membuat database. Tingkat 3, 6.1.1 mencari semua file yang dari penyimpanan, 6.2.1 mendesain UI sesuai dengan yang sudah disepakati, 6.2.2 melakukan uji coba, 6.3.1 coding, 6.3.2 melakukan uji coba. WBS implementasi. Tingkat 1, 7.0 implementasi. Tingkat 2, 7.1 mengadakan perangkat, 7.2 menginstal program, 7.3 melakukan uji coba, 7.4 memberikan pelatihan pada user, 7.5 dokumentasi akhir. Pada tingkat 3, 7.1.1 menyediakan perangkat, 7.2.1 menginstal program dasar, 7.2.2 menginstal program sistem informasi depot, 7.2.3 menginstal DBMS, 7.2.4 menginstal aplikasi pembantu lainnya. Di tingkat 2, 7.3 melakukan uji coba. Pada tingkat 3, 7.3.1 rapat dengan tim pengembang, 7.3.2 program dicoba oleh tim pengembang, 7.3.3 program dicoba oleh user. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.